Miss Yuni itu bukan banyak wawasan. Saya tidak punya banyak. Saya tidak berani mengatakan saya banyak wawasan. Apakah saya pintar? Enggak juga. Cuman saya ada waktu ngobrol sama siapapun dengan masalah apapun. Menyalurkan. Betul, menyalurkan nafsu tak tersalurkan daripada malam. Tapi kenapa Miss Yuni bilang begitu kan karena dikasih pertanyaan gitu loh. Iya kan? Dan saya tidak menyebutkan berapa banyak, ya. Ada 20, 30. Miss Yuni juga nggak menyebutkan nama orangnya juga kan? Karena ini pengalaman saya, Mbak. Iya. Anak itu kabur dari rumah majikan. Iya. Tapi kan cuma anak aja. Iya. Miss Yuni kan yang nyari namanya si ini namanya itu kan juga cuma itu kan menceritakan pengalaman Miss Yuni menolong orang. Gini loh, wawasan seseorang tidak sama satu sama lain. Iya. Wawasannya tidak sama. Oh, saya paling pintar. Enggak. Apakah saya paling sabar? Enggak, aku kadang-kadang ngamuk-ngamuk. Tapi kalau memang saya salah, nggak apa-apa, dikritik aja, malah saya seneng kok. Karena memang tidak ada orang yang sempurna. Nah, pertanyaan saya nih, itu di-up setelah aku teleponan sama Kang Murin? Iya, lihat aja. Sebelum-sebelumnya enggak? Enggak. Lihat aja, kita teleponan tanggal berapa, dia keluar dari grup tanggal jam berapa. Pokoknya setelah kita ngobrol, coba nih Miss. Setelah itu dia buat status itu. Ada kok kan hari-harinya? Ya. Tapi kayaknya dia itu kalau apa kayak bermasalah terus pribadinya itu kalau orang lain ingin tahu itu dia tuh nggak mau. Ya saya sendiri pribadi nggak mau sih Mbak diomongin orang. Ya tapi kalau kamu berbicara tentang wawasan orang lain kan ya kata dalam tempurung itu ya nggak usah berbicara orang lain, kita sendiri. Iya yang aku mikirin gini loh Miss Yuni itu nggak ngatain dia anak yang namanya Ira gitu kan? Iya kan? Nggak bilang sama, kenapa dia tuh marah ngegas gitu loh, kayak nggak setuju gitu, kenapa? Jadi pertanyaan apa? Karena Stephen udah bilang aku ngadu domba loh. Baru telepon. Karena saya to the point. Dan sekarang saya tahu nih orang-orang itu tidak suka saya to the point, maunya berbelit-belit, maunya kan saya tahu nih. Berarti kalau ada orang tanya sendok tambulet dike, ngono lho, paham nggak maksud? Iya. Jadi kalau ada apa-apa tuh heran ya, berarti kok tersinggung ya? Nah itu dia, itu loh masalah. Kalau misal dari awal aja yang kasusnya kita, kalau dia udah tahu ini cara logika, karena saya beberapa hari yang lalu saya mikir Miss ya, yang waktu di grup, dia kan selalu kayak menonjolkan diri, dia tahu segalanya dan dia tahu pelakunya ada di Mongkok, namanya ini, fotonya ini, rumahnya, RT RW-nya tahu. Secara logika Miss, kenapa nggak lapor polisi dengan bukti-bukti yang ada? Logika. Saya takutnya kamu kayak pesek, kuaplok uang ternyata pesek salah orang. Nah, itu logika saya. Kenapa saya di grup membela anak-anak? Selalu bertentangan dengan membela dia. Saya bilang, melaporkan polisi itu nggak segampang itu, kita ada tahap-tahapnya. Dan saya kalau belum ada bukti yang jelas bahwa itu pelaku, saya nggak akan nyebut nama. Ada kan di grup saya bilang gitu? Ada di grup saya bilang gitu. Si ini, oh kamu nggak punya malah ngajak kelelep, kan lucu. Wah, akhirnya kakak yang Ian itu tak SMS keluarin nggak dia? Kakak yang masukin aku. Aku nggak bisa dari kamu yang admin. Akhirnya saya keluarkan dia. Tenang saya, ini orang siapa sih sebenarnya? Kok seperti mendoktrin kami? Itu dia kayak tadi orang dia kepolisian. Dia keluar itu kan dia SMS aku. Ini siapa? Kok SMS aku? Aku kaget loh Miss. Kan nggak kenal aku di grup itu. Yang aku di grup itu cuma menyimak loh Miss. Intinya menyimak mereka itu berdebat. Itu cuma waktu ini berdebat sama Diana itu ya aku agak apa? Intinya itu loh, Diana itu siapa sih kok kayaknya dia itu membela aneh ini orang, ada orang di apa jadi korban kok dia itu malah membela dari awal chatnya dia pasti aneh deh, benar nggak sesuai dengan apa namanya di grup saya itu loh kasusnya korban ngobrol dulu. Terus itu KTP itu merajalela loh Miss, KTP orang itu. KTP-mu juga iya loh. Kamu menyerahkan KTP juga? Oh enggak, KTP-nya siapa yang diserahkan? Depi? Kalau David enggak. Lah kenapa bisa menyerahkan Pak? Bu Endang. Suatu saat Bu Endang sekarang harus cepat buat video ngomong. Aku nanti ini ya di KJRI tanya ya, coba tanya KTP itu ya. Apa tuh nih tanya itu? Ini orang ini masih ada di Hong Kong? Enggak, aku bilang begitu. Orang itu masih kerja di Hong Kong katanya gitu. Terus dia bilang apa? Dia bilang ke aku itu dia itu tinggal di Taipo katanya gitu. Apa benar itu? Di mana di Taipo? Dia itu yang ngomong gitu siapa? Itu ya yang ini, yang apa namanya Atin ini. Dia tinggal di Taipo, ngasih nomor ini, aku tinggal di Taipo, aku jaga anak juga kok Mbak. Itu orangnya di Indonesia. Terus
ini memang apa namanya katanya itu waktu telepon sama aku tuh gelap Miss, ya kan. Terus tapi ada orang maksudnya ngomong kayak bahasa Kantonis manggil dia Cece gitu. Tapi aku nggak tahu maksudnya itu memang anunya dia apa enggak, aku nggak tahu. Actionnya dia kan bisa aja. Iya. Dia ada di penjara aja seolah-olah ada di bandara. Iya, makanya itu aku juga nggak tahu actionnya dia gimana gitu loh. Ini waktu yang anehnya saya ini waktu kan ada anak inbox saya namanya si ini. Terus saya cek sampean korban juga karena saya kan mengumpulkan korban-korban waktu itu. Iya Kak. Nah ini kan saya screenshot saya kirim ke grup, ya kan. Anehnya dia itu ada komen Kimanto. Ini siapa? Dia langsung bilang Kimanto, gitu guys. Aduh, itu banget. Terus itu yang katanya Anggun itu kok dia tahu namanya Anggun itu? Ratu itu. Tiba-tiba dia bilang di Moko itu kan? Makanya itu, ini orang siapa kan saya juga. Pikir Miss Juni itu detektif kan? Kalau Pas saya dilokne wong gak duwe wawasan bareng. kalau saya menyelidiki Miss, tak teliti tenan Miss. Hah? Ngekas gitu. Gak apa-apa. Dia kan nggak merasa maksudnya nggak disebut dia. Soalnya dia itu nggak menyebut nama dia kecuali kalau dia di sini menyebut nama dia itu baru dia komplain gitu. Lah itu nggak ada orangnya sudah pulang Indonesia. Ini loh iya. Tadi kan saya ngupload inboxan ya, dia bilang Ratu ini cari di jembatan Mongko. Siapa dia? Kita di grup ini cari solusi nggak gimana ke depannya masalah ini. Wong Thailand gara-gara adol awak curi. Pokoknya kata-katanya Kalau dia sopo dari mbak. atas. Mesti tadi. Berarti ini dia bilang. Nyantet barang loh dia tuh. Aku nyantet barang loh di grup. Hah? Udah tak santet dia. Aku santet ada kok di bawah grup. Wah ini kalau kamu screenshot terus kamu bagikan. Wah. Ini bahaya, ini yang punya foto ini ngamuk loh. Saya bisa lapor polisi, dilaporin. Lah iya. Ada di bawah terus Miss. Yang disantet-santet, saya udah nyantet gitu barang loh kata-kata dia. Makanya dari situ ini orang apa sih? Ini energinya sudah negatif, jangan dibawa ke sana. Iya. Kita akan jadi toxic. Nah, Iya, benar. sebenarnya kita lebih berpesan pada teman-teman aja deh, karena kita ngungkap nih. Ternyata kita tidak tahu sebenarnya ada yang mau macak korban, ada yang seperti apa kan kita nggak tahu, nggak kenal dan kita nggak ngerti. Miss Yuni nolong orang, bercerita tentang pertanyaan sama orang to the point, ternyata juga salah karena Miss Yuni wawasannya kurang ya. Jadi dibandingkan dengan orang-orang lain memang wawasan saya kurang dibandingkan dengan orang-orang di luar sana. Saya lebih memilih untuk tepuk dada tanya selera. Saya lebih pasrah ya. Ya kalau ini karena saya mungkin saya dulu pernah buat dosa atau saya nggak pernah amal, ya udah kita lepaskan. Tapi bagaimana nih kedepannya agar tidak ada orang lagi yang tertipu? Iya, intinya seperti Iya, itu. karena sudah terjadi nih, kita bukan sebenarnya cari masalah ya. Iya, Kan kita cari solusi masalah. kedepannya seperti apa. Ini udah masalah nih. Uang sudah hilang. Iya. Ya Mbak Endan itu malah ngeles hilang 3 Iya, juta. iya. Nah, bagaimana untuk kedepannya? Kan investasi uang kita gagal nih. Iya. Yuk kita investasi kebaikan. Iya. Dimana investasi kebaikan adalah menyarankan pada teman-teman jangan pernah memberikan data kita, informasi kita pada orang. Ini pertama. Iya. Dan yang kedua, jangan pernah pinjam uang online. Dan jangan pernah percaya tentang job part-time. job part-time. Part-time Pertama. Sama job cowok. Kalau di tempatnya Miss Yuni enak job jaga ulo. Nah, gaji 15.000 wih. Belum pernah. Cuman pembantu yang lama itu 3 orang masih hilang, belum ditemukan. Belum pernah. Meninggal. Oh, Enggak meninggal. Ditelan. Enggak ngerti, belum ditemukan, belum. Ulah apa itu, Miss? Loh, ulah beneran. Ada job. Ini job beneran atau? Loh, ya job beneran. Enggak. 3 pembantunya hilang. Gaji 15.000 1 bulan. Enggak, Miss. Hah? Enggak apa-apa. Tapi enggak punya kamar. Kalau enggak libur dikasih uang 2.000 kalau nggak salah. Saya tahu pembantu yang ketiga kabur atau gimana? Nggak tahu, sudah laporan polisi, KJRI kemana-mana nih. Ini bahaya. Udah 3 bulan ini dan sekarang Maksudnya majikannya itu ular apa? Ular apa, Miss? ular kecil sih dulu menurutku. Nah, kasih lihat ya. Ini patok ular. Jadi pembantu lamanya belum pulang. Tiba-tiba pergi aja gitu. Loh, ya orang ngomong deh pergi atau enggak. Jadi kalau ini majikannya sudah nyari lagi pembantu, sudah 3 bulan katanya nggak ada pembantu.
Dek majikannya bingung. Nek kalian mau tak daftarno gitu loh daripada anu. Tapi pembantu yang lama sudah dikatakan ya hilang. Sudah. Saya Hah? masih punya anak kecil loh. Gaji 15.000 loh, kan masih belum enggak? Nggak apa-apa, udah Hah? gaji standar aja. Mulanya gitu. Duh, diomongi anak-anak kok gak percaya sih. Gaji 15.000 gak gelem enggak? Enggak. Hah? Enggak. Resikonya besar. Enggak. Kenapa harus berpikir resiko balik duit kok? Iya benar. Mana sih coba lihat Sebenarnya. Ini majikannya takut meneh ya San. Jadi kalau kalian suruh daftar wes iki wis 3 bulan pembantune rompong tahun kemarin jare pembantune orang anu iki wis ngenteni nek ngarepane. Nuku bodoh lare. Hah. Beneran atau apa sih? Lho ya beneran toh. Itu maksudnya menjaga ular itu gimana? Gaji 15.000. Jaga satu binatang ular, nggak perlu masak, nggak perlu cuci mobil, bacan. Iya, maksudnya menjaganya itu ular itu bisa di. Ya kamu temenin dia aja. Iya, bercanda ini namanya, bercanda. Kita ya nggak mau. Nggak mau. Nggak takut. Kalau ini mah nolak loh. Iya, maksudnya. Enggak nelen. Piton. Enggak. Hah? Enggak. Ya enggak, maksudnya kalau bercandanya di luar apa namanya? Di luar apa namanya? Enggak punya kamar, kamu satu kamar sama ularnya. Lo piye toh? Kan sudah dikasih tahu toh. Jaga satu binatang ular, nggak perlu masak, nggak perlu cuci mobil, tidak punya kamar. Minggu libur. Kalau nggak libur digaji 2 kali lipat. Enggak lah, 1 hari udah gitu. Udah. Itu 1 kali aja udah kaku di situ mati. Lah daripada kalian susah-susah cari gaji ini, gaji besar ini. Ayo, saya punya cowok cewek ini ayo masuk no sini. Kena ketumbal deh. Gitu balik ya. Mbak Diana suruh kerjain. Yang bikin ribut orang ini. Nah, ini adik saya, jaga ini. Adik kandung ya? Nah, adik kandung ini. Ini adik saya. Loh, itu jaga beneran. Oh. Tapi ini yang pembantunya hilang terus. Oh, layan majik. Ini pembantunya hilang terus nih. Enggak usah. Jadi butuh pembantu yang keempat, yang ketiga 1, 2, 3 hilang semua. Dicek nggak? Sudah dilaporkan polisi kemana-mana nggak ketemu? Tapi barang-barangnya masih di situ. Iya. Bercanda loh itu. Bercanda itu enggak. Mana ada Jo? Ayo lo. Enggak. Maya. Jam berapa? Jadi ya udah, intinya adalah kita antisipasi. Saya akan terus teriakkan agar jangan mudah percaya dengan apa yang terjadi. Terus nanti misal gitu masalah rekening itu wis nggak usah lah, kalau ada orangnya imam segini rekening namanya itu rekening itu nggak usah dianu gitu. Siapapun, bukan cuma nama itu rekening itu, siapapun. Kalau bisa nanti Miss bukan ngajarin, maaf ya, cuma ngasih saran. Ini kan dari beberapa korban itu kata-kata bentuk SMS tag-nya kan hampir sama semua. Kalau bisa nanti tag ini Miss mungkin ditutup bagian nomornya aja. Kalau misalnya ada jenis SMS seperti ini yang masuk di inbox kalian atau di WhatsApp kalian, tolong jangan dipercaya karena udah memakan banyak korban. Sebenarnya kalau kata-kata kayak gitu nggak elegan juga karena kata-kata bisa berubah. Gitu ya. Nih Mbak Dewi sebagai korban langsung buat video yang sudah dokumennya sudah dikeluarkan. Jadi langsung ngomong nama saya Yuni Andarwati, dokumen saya pernah berikan pada orang. Jadi kalau ada orang ngaku seperti ini bisa hubungi saya. Saya tidak pernah ikut sendika dan saya tidak pernah jualan online ataupun apapun. Jadi bisa dipahami di situ. Jadi intinya ini Depi kena kan, Mbak Endang kena nih. Yang datanya dikirimkan ke dia, cepat buat video kasihkan ke saya. Oh gitu. Jadi dia sendiri yang bercerita, saya ditipu Mbak seperti ini seperti itu. Kan percaya nih orang, bukan katanya. Saya Depi, paspor saya, KTP saya berikan pada sindikat. Ceritanya alurnya seperti apa. Jadi kalau ada orang nih tiba-tiba, karena tadi pagi ada anak namanya Ratih. Dia itu paspornya, KTP-nya dipakai oleh sindikat untuk nipu temannya jualan HP online. Padahal dia sendiri nggak pernah jualan HP. Jadi orang ditipu pakai KTP-nya dia. Karena aku bilang sama Ratih, kalau bukan kamu klarifikasi, ini muka saya. Jadi kalau ada orang atas nama saya, cari saya langsung. Ngerti? Jadi sindikat bermacam-macam. Wes, ada yang lain lagi? Ya wes, matur nembah nuwun. Tadi kamar.
Saya bilang makasih banyak, Miss Yuni juga udah meluangkan waktu buat kami ya, udah mendengar cerita-cerita kami gitu. Ya minimal nanti Miss Yuni bisa menolong di sharing ke Siap dan mudah-mudahan kedepannya nggak ada lagi lah korban seperti teman-teman saya gitu. Korban pasti ada, Nduk, tapi dengan versi lain. Karena sindikat ini akan terus dan orang pertama yang dimusuhi adalah saya. Mereka akan cari jalan untuk menjatuhkan saya. Karena itu saya cuma bisa bilang sama kalian, bantu saya doa agar saya tetap kuat, tetap amanah, dan jika ada informasi tolong dibagikan. Khususnya buat keluarga yang di Indonesia juga. Jadi minimal mereka harus tahu. Saya malah mikirnya gini, yang dipakai ini, maaf ya Miss, sedikit aja. Saya malah mikirnya gini, apa perlu di Indonesia untuk nomor telepon itu harus pakai registrasi yang benar-benar, jadi satu KTP itu satu atau dua nomor? Seharusnya kan ada di Indonesia seperti itu. Tapi kenapa sekarang ini dia pakai nomor Indonesia? Iya, karena mungkin kurang ekstrim aja, masih kurang butuh waktu. Kalau intinya kalau nanti dia pakai sini kan pasti bisa ketahuan, bisa dicari. Ini yang perlu ditingkatkan ini dari pihak Indonesia juga. Betul. Kalau bisa, ya siapa sih yang mau mendengarkan kita ya kan? Betul. Saya sempat mikirnya gitu, wah kalau ada yang bisa ngedengerin inspirasi saya gitu. Kalau bisa, yang penting itu nomor telepon di Indonesia. Sebenarnya Indonesianya sudah, Mbak. Sudah ya? Sudah, cuman mungkin perlu diperketat aja di prakteknya. Karena kalau offline nggak ada itunya kan nggak bisa. Yes. Nggak ada KTP, nggak bisa. Kadang kan itu bisa nomor mati, Betul. lagi pakai WhatsApp kan bisa. Bisa WhatsApp aja, nomornya sudah mati. Nomornya udah mati. Kalau Betul. WhatsApp itu kan bisa kita pakai nomor 3 bulan sampai 6 bulan. Itu kan Jadi, bisa gitu. Ya, kita berhati-hati aja, ke depannya lebih baik lagi. Kadang kita diblokir gitu ya. Nomor di WhatsApp itu nggak dipakai dulu ketika udah dapat misalkan dari saya gitu kan. Nomor itu untuk beberapa hari nggak dipakai gitu. Terus dia ganti lagi gitu. Ganti lagi, gitu. terus nanti pakai lagi buat yang lain, sama kenalan sama yang lain gitu kalau WhatsApp ini. Ya intinya kita yang berhati-hati aja. Ya wes, terima kasih ya. Saya makasih banyak. Iya wes, sebentar tak tutup dulu ya. Jadi buat teman-teman, Miss Yuni otaknya masih loading dan wawasannya kurang, jadi harus belajar banyak lagi. Dan yang dikatakan Mbak Dian adalah benar. Saya tidak seharusnya to the point, jadi saya harus berpikir seperti apa dan bagaimana dulu. Terima kasih Mbak Dian masukannya. Saya rasa Anda memang punya wawasan lebih bagus daripada saya, dan terima kasih sekali. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi, dan sarannya saya tunggu Mbak Dian ya. Jadi teman-temanmu juga ingin mempertanyakan seperti apa dan bagaimana. Sebenarnya kita tidak perlu emosi saat kita menanggapi sesuatu, dan saya tidak kenal Ririn secara langsung dan tidak langsung ya, dan saya tidak ada untungnya juga. Dan jangan pernah tersinggung dengan apa yang dikatakan orang lain. Saat kamu tersinggung, orang lain akan merasa, kenapa ini? Ada apa? Oh, nggak menyebut namanya kok kamu yang marah. Jadi orang punya prasangka jelek juga. Dan bukan kami ingin menggiring opini, tapi mungkin di antara kau dan aku, di antara kau dan aku terlibat cinta segitiga. Jadi saya tidak tahu cinta itu berupa apa, karena keinginan kita berbeda. Kalau saya pribadi hanya ingin meluruskan, tapi berakibat sampai membenci saya. Dan sekali lagi saya ingin katakan bahwa saya tidak pernah punya kaki tangan. Saya punya kaki tangan, tapi saya tidak pernah punya kaki tangan di luar sana, dan tidak ada seorang pun ada di ketiak saya ataupun seperti apa. Dan saya manusia biasa. Jika saya melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada seperti agama, adat istiadat atau peraturan, boleh kalian bicarakan dengan saya. Saya menerima dengan hati terbuka, dengan kerendahan hati. Saya juga tidak takut untuk meminta maaf pada siapapun jika saya telah melakukan kesalahan yang fatal, baik fatal ataupun tidak. Saya tidak pernah takut untuk meminta maaf. Karena apa? Meminta maaf sekali lagi hanya untuk mendinginkan keadaan. Kalau memang dengan mendinginkan keadaan dan bisa membuat kita bisa duduk bareng dan berbicara, kalian menyuruh saya minta maaf walaupun saya nggak salah, saya akan meminta maaf. Apalagi kalau saya salah. Jadi walaupun saya nggak salah, kalian minta saya minta maaf, saya akan minta maaf. Apalagi kalau saya salah, saya akan akui itu tanpa harus melibatkan orang lain. Jadi terima kasih orang-orang yang selalu mendukung saya. Dan saat orang memuji saya harus lebih berhati-hati lagi, karena pujian bisa menjatuhkan saya kapan aja. Tapi kalau kritikan, saya bisa tepuk dada tanya selera. Dan saya bisa bercermin pada diri saya,
karma apa yang saya pernah lakukan sehingga orang-orang yang saya sayang membenci saya. Jadi bukan salah kalian, itu salah saya karena mungkin saya pernah menanam karma yang kurang baik. Itu aja, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan terima kasih, bye-bye.